Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan saya berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Misteri Kampung Gegesang. Setiap pekerjaan selalu mempunyai resikonya masing-masing. Pemadam kebakaran bisa saja mendapat luka bakar ketika bertugas. Tentara yang gagah bisa tertembak dalam perang. Drive ojek online bisa menghadapi kecelakaan di jalan raya ketika mengantar pesanan. Begitupun Afyudi, seorang jurnalis media cetak ibu kota yang namanya mulai redup sejak digitalisasi merajalela. Ini adalah tahun ketujuhnya menjadi penulis berita, yang juga berarti umurnya sudah menginjak 30 tahun. Hal yang menjadi tujuan utamanya sekarang adalah menikahi pacarnya. Alasan tersebut cukup untuk membuat Afyudi kini berada di pedalaman Jambi, Pulau Sumatera. Dia membulatkan tekad menghadapi resiko untuk mencari kebenaran atas sebuah desa berhantu, demi mendapat hadiah besar yang dijanjikan oleh perusahaan. Di dalam mobil jeep hitam yang baru saja melewati batu besar, Afyudi tampak berkeringat. "Pak, ini beneran jalan ke Kampung Gegesang?" "Iya bang." Pak sopir tetap fokus pada jalan tak beraspal yang sedang menguji skill berkendaranya. "Kita baru saja melewati tanda gapuranya." Afyudi merasa tidak melewatkan apapun. "Gapura? Batu besar tadi bang." Afyudi hanya mengangguk paham. Selang 4 tikungan berikutnya, mobil jeep berhenti tepat di bawah pohon kapas berukuran besar khas Sumatera. Mulut Pak supir tampak kaku. "Saya antar sampai di sini bang." Afyudi menyipitkan mata. "Loh, Bapak kan sudah janji akan antar saya sampai jalan menuju rumah Matluwoh." Ibu jari tangan kiri Pak sopir dengan sopan menunjuk sebuah jalan setapak. "Itu jalannya." Setelah Pak sopir sedikit menjelaskan mengenai arah rumah Matluwoh, Afyudi lantas percaya dan segera turun dari mobil. Ia meregangkan badan, dilanjutkan berjalan mengambil tas keril di bagasi belakang. Usai melihat jam tangan menunjukkan pukul 1 siang, lewat jendela mobil Afyudi memastikan ucapan Pak sopir sebelum berangkat tadi. "Jadi Bapak akan lewat lagi untuk pulang besok pagi?" "Iya bang." Pak sopir memandang Afyudi dengan cemas. "Abang beneran berani ditinggal di sini?" Afyudi tersenyum. "Ini soal hantu yang Bapak ceritain di jalan tadi ya?" Cemas di wajah Pak sopir tak kunjung hilang. "Tenang Pak." Afyudi memaksimalkan lebar senyum bibirnya. "Saya nggak percaya hantu." Setelah melihat bagian belakang berdebu mobil jeep itu menjauh dan hilang di persimpangan, Afyudi putar badan, mulai berjalan menyusuri jalanan setapak. Afyudi begitu menikmati setiap langkah kakinya. Toh meski matahari tepat berada di atas kepalanya, tubuhnya mendapat perlindungan langsung dari pohon-pohon besar di kiri kanannya. Dia merasa mendapat perlakuan spesial dari hutan. Kata Pak sopir tadi, butuh setidaknya 40 menit jalan kaki untuk bisa menemui Matluwoh dan istrinya. Keduanya adalah orang yang cukup terkenal di Jambi. Mereka dikagumi karena berani hidup di tanah kelahirannya. Meskipun narasi soal hantu kejam sudah beredar luas di masyarakat. Menurut penjelasan Pak sopir pula, meskipun tertutup dan jauh dari hal-hal modern, dulu Kampung Gegesang seperti halnya kampung lain di bumi, ada penduduk yang tinggal bertetangga. Tapi semenjak kemarau panjang, kabarnya ada migrasi hantu dari Sumatera Utara. Menurut kabar burung, penduduk setempat terikat perjanjian dengan iblis untuk tidak meninggalkan tempat ini. Mengenang ucapan Pak sopir saja,
sudah membuat Afyudi merinding. Akhirnya Afyudi yang lahir di Kabupaten Bantul itu memutuskan untuk bernyanyi lagu-lagu berbahasa Jawa demi menghibur diri. Dan Afyudi menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Tapi belum selesai lagu itu, Afyudi langsung teringat ucapan sahabatnya semasa kuliah bahwa itu adalah lagu pemanggil arwah. Afyudi memukul-mukul dahinya. Bodoh, bodoh. Puas memukul diri sendiri, Afyudi terdiam di tempat. Dia mencium aroma pekat amis. Afyudi menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Dia merasa tidak asing dengan aroma yang menyapa hidungnya. Ini biasa terjadi apabila ada tikus yang mati di atap kamar kosnya. Afyudi yang terkejut melompat ke kiri begitu mendengar suara patahan ranting tersebut. Afyudi masih menutup matanya. Kini ia seolah sedang berkenalan ulang dengan dirinya sendiri. Ternyata dia punya sifat penakut. Sebuah tangan menepuk pundak Afyudi. Saya kedatangan tamu ya. Afyudi lantas membuka matanya. Di depannya tampak seorang pria berambut putih dengan rahang yang tidak simetris. Tulang pipi sebelah kirinya lebih tirus. Pada lengan pria tua tersebut terdapat banyak sekali goresan. Tapi bukan itu yang paling mencolok, melainkan kenyataan bahwa kaki kanan pria itu buntung. Sehingga untuk berdiri dan berjalan ia mengandalkan tongkat kayu. Tanpa menghiraukan pertanyaan si pria tua, Afyudi menebak dengan wajah ragu. Matluwoh? Iya nak, saya Matluwoh. Ketika menjawab pertanyaan Afyudi, dagu pria tersebut bergerak ke kanan. Afyudi menganggap bahwa bentuk rahang pria itu ada kaitannya dengan gerakan dagu ketika dipakai bicara. Namun Afyudi memutuskan untuk tidak membahasnya. Afyudi begitu senang bisa bertemu dengan narasumbernya tersebut. Kini kepalanya penuh dengan wajah Lina, sang kekasih yang memakai gaun pengantin warna putih. Saya jurnalis, Pak. Afyudi lantas mengambil tanda pengenal dari kantong kiri celananya. Ah, begitu ya. Lama tidak kedatangan pencari berita, ucap Mas Luwoh, mengangkat tongkatnya dan mulai berusaha berjalan. Ayo bicara di rumah saja. Reaksi Matluwoh menimbulkan tanda tanya besar di kepala Afyudi. Kenapa jawaban Matluwoh seolah ia sudah pernah kedatangan jurnalis? Tapi kenapa sampai sekarang masih belum ada artikel resmi mengenai hantu kampung Gegesang? Apakah semenakutkan itu sampai-sampai jurnalis tidak berani menguak ke media? Memikirkannya saja Afyudi merasa sangat senang. Dia adalah orang yang punya tekad baja. Dikejar sejuta hantu pun tak akan menghentikan niatnya. Afyudi membenarkan posisi tas di punggungnya untuk kemudian berjalan selangkah ke belakang Matluwoh. Matluwoh sejak tadi tidak berbicara sepatah kata pun, sehingga Afyudi memutuskan untuk tetap tutup mulut demi etika sopan santun. Di sebelah kiri tampak 3 rumah yang temboknya terbuat dari anyaman bambu. Tampak kumuh dan tidak terawat. Satu di antaranya sudah tidak mempunyai atap lagi. Terdapat juga rantai besi yang terikat pada pohon jambu yang sudah lapuk. Tak butuh waktu lama, Matluwoh tampak berjalan masuk ke dalam rumah yang tidak berpintu. Seakan menyadari bahwa Afyudi masih mematung, Matluwoh memutar badan. Masuklah nak, saya punya air kelapa yang segar. Iya. Afyudi mengangguk dan berjalan menuju ke dalam. Di dalam Afyudi masih mencium aroma amis yang serupa. Apakah hantu itu mengikuti aku? Sambil membuka lemari kayu, Matluwoh bertanya, kau pasti dari jauh kan? Iya, Afyudi menjawab sopan. Dari Pulau Jawa. Secara tiba-tiba Matluwoh berkata pelan, tinggal di sini saja. Afyudi merasa terkejut mendapat ajakan tersebut. Saya ada pekerjaan, Pak. Matluwoh tertawa. Tentu saja tidak boleh meninggalkan pekerjaan. Afyudi tampak tenang mendapati tawa Matluwoh. Beristirahatlah, ucap Matluwoh. Iya. Afyudi melihat sekitar, di mana ruangan tampak begitu sunyi dan punya aura menyeramkan. Matluwoh meletakkan kelapa muda di atas meja.
Ada apa? Ah, tidak apa-apa, Pak. Sambil melepas tas untuk diletakkan di samping kelapa, Afyudi berbahasa basi. Ibu di mana, Pak? Afyudi masih ingat perkataan Pak sopir bahwa Matluwah tinggal berdua dengan sang istri. Terdapat kerutan di dahi Matluwah. Dia diketahui sebagai seorang yang pencemburu. Namun ia tetap menjawab Afyudi. Istriku ada di dapur. Matluwah mempersilahkan Afyudi. Minumlah. Afyudi lantas meneguk kelapa muda di hadapannya. Rasanya benar-benar segar. Setelah 6 jam duduk di mobil dan beberapa menit berjalan kaki, ini adalah ganjaran terbaik untuk kerja kerasnya. Matluwah memecah hening. Waktumu pasti tidak banyak. Afyudi pun meletakkan kelapa muda ke tempat semula. Apa yang ingin kau cari, nak? Dagu Matluwah mulai bergerak. Dengan satu tarikan nafas, Afyudi menjawab yakin. Hantu kampung Gegesang. Matluwah menjawab tegas. Tidak ada hantu kampung Gegesang. Jawaban itu seketika membuat Afyudi membuang nafas. Dia memang tidak percaya hantu, namun itu bukan jawaban yang dia harapkan. Dia tidak mau pulang ke Jakarta tanpa membawa berita yang dia ingin tahu keabsahannya. Pasti ada, Pak. Afyudi menegakkan duduknya. Kalau tidak, bagaimana rumah-rumah itu bisa kosong? Kabar hantu perenggut jiwa itu benar kan? Soal perjanjian dengan iblis itu, apakah termasuk untuk tidak menceritakan ke jurnalis? Terdengar gemeretak dari gigi Matluwah sebelum ia bicara. Soal tidak ada hantu kampung Gegesang, itu adalah kebenaran. Afyudi mencoba mengontrol diri. Lalu bagaimana dengan kebenaran jiwa-jiwa warga kampung yang direnggut itu? Matluwah menjawab, dengan kebenaran tidak ada hantu kampung Gegesang itu, kau bisa pulang. Matluwah memegang rahang kirinya. Dengan raut wajah menahan nyeri, ia melanjutkan. Kebenaran yang kau minta soal jiwa-jiwa yang direnggut itu bisa membuatmu tidak bisa pulang. Afyudi tercengang mendengar ucapan Matluwah. Bagaimana bisa? Ucapan seorang manusia bisa membuat tubuhnya mendadak merasa merinding. Tapi ia sudah sejauh ini meninggalkan sang kekasih yang berharap akan dinikahi setibanya Afyudi di Jakarta. Afyudi berpikir, besok pagi Pak supir akan datang menjemputnya. Apakah hantu bisa menerjangnya ketika naik mobil? Atas dasar kegigihan itu, Afyudi berkata, Pak, saya harus tahu kebenarannya. Untuk itulah saya datang. Baiklah. Itu adalah senyuman paling lebar dari sudut bibir Matluwah. Malam ini kau akan tahu kebenarannya. Afyudi memandang kosong ke arah Matluwah. Sekarang beristirahatlah. Matluwah meraih tongkat kayu. Ada yang harus kupersiapkan untuk nanti malam. Afyudi berusaha meraih fokus. Tampak di hadapannya, Matluwah sedang mengambil sebuah kaleng besar yang bagian dalamnya kosong. Tidak terdapat listrik di kampung Gegesang, sehingga untuk pencahayaan malam butuh kreativitas manusianya. Afyudi segera paham. Baiklah, Pak. Matluwah sempat mengambil tali dari daun kering untuk mengukur tinggi Afyudi. Meski bingung, Afyudi tak melakukan penolakan. Lagi pula setelahnya, Matluwah mempersilahkan Afyudi untuk membaringkan tubuh di sebuah kamar. Saya tidak terlalu tinggi, Pak. Afyudi berujar setengah bercanda. Ranjang seperti apapun pasti muat. Kemudian adalah tawa Afyudi yang dibalas senyap wajah Matluwah. Afyudi mungkin tidak seharusnya bercanda dengan orang tua. Itu adalah tepat sebelum matahari terbenam. Afyudi terbangun karena mendengar suara logam yang saling bergesek. Afyudi duduk di tepi kasur untuk meraih kesadaran utuh. Afyudi memang mempunyai telinga yang sensitif dengan bunyi semacam itu. Rasa ngilu di telinganya membuat rasa tidak nyaman. Hal yang juga ia rasakan ketika mendengar decitan kapur di papan tulis semasa sekolah. Afyudi kembali merebahkan tubuh. Rasa penasaran di kepalanya tidak mampu mengalahkan rasa malas dalam dirinya. Tahu sebentar lagi malam tiba, masih ada sedikit waktu untuk beristirahat. Sekitar 1 jam kemudian, setelah berulang kali menggeser layar smartphone yang tidak ada sinyal, Afyudi memutuskan beranjak dari kasur.
Di ruang tamu Afyudi mendapati keadaan sangat gelap gulita. Hanya ada remang cahaya dari dapur dengan sedikit asap yang menggumpal. "Kau sudah bangun ya?" Matulwa menyapa kehadiran Afyudi. "Ah, iya Pak, maaf jika tidur saya terlalu lama," jawab Afyudi sopan. Dagu Matulwa tampak gemetaran ketika berujar, "Tak apa, manusia harus banyak tidur agar gemuk." Afyudi mengangguk. "Duduklah." Matulwa memberikan kursi bambu di sudut dapur. "Jangan keluar rumah dulu, bahaya." Afyudi paham betul bahwa ia sedang berada di tengah hutan belantara. "Banyak hewan buas ya Pak?" Matulwa tidak menjawab, hanya membuka tudung di atas meja makan. Diambilnya sebuah piring berisi sate yang berbumbu bawang dan daun jeruk. Piring itu sudah ada di hadapan Afyudi. Afyudi menundukkan kepala. "Terima kasih Pak." Semula karena sedikit gosong dan tampak minim bumbu, Afyudi mengira sate itu tidak akan enak. Tapi sejak kecapan pertama saja, Afyudi bisa memastikan bahwa itu adalah sate terlezat yang pernah ia makan. "Pak, ini enak banget." Afyudi sumringah. "Siapa yang masak? Ini daging apa?" "Istri saya." Matulwa tersenyum bangga. "Kalau suka, dihabiskan saja." "Ah, ibu jago masak ya." Afyudi melahap tusuk sate ketiganya. "Beliau di mana? Saya belum bertemu sejak tadi." Matulwa berdiri di dekat tungku air. Tidak ada hantu di Gegesang. Afyudi tersedak, sedikit kaget rasanya. Benar, bahwa Matulwa berjanji akan menceritakan kebenarannya setelah ia bangun tidur. Tapi Afyudi tidak berekspektasi secepat ini. Seolah tak memberi kesempatan Afyudi untuk melamun lebih lama, Matulwa berkata, "Gegesang adalah nama suku. Kami mengasingkan diri dari dunia luar. Hidup hanya berdampingan dengan hewan." Afyudi menyimak sambil terus mengunyah sate. Matulwa mengatakan inti dari ceritanya. Tirani menangkap pemburu hewan. Afyudi sedikit bingung. Tirani itu siapa? Kepala suku. Dia satu-satunya yang bisa keluar kampung. Tirani mengajarkan warganya untuk berbicara bahasa. Dia itu ilmunya tinggi. Matulwa tampak mengenang. Dan setiap ucapannya adalah hukum Gegesang. Afyudi mengangguk. Tirani mengatakan apa Pak? Pemburu hewan layak dibunuh. Matulwa melanjutkan. Dagingnya layak dimakan. Afyudi melotot membayangkan kejadian tersebut. Warga menurut. Setiap ucapan Tirani adalah hukum Gegesang. Matulwa menggeser tungku sedikit ke kanan. Belasan pemburu sudah jadi santapan. Afyudi mengusap lengannya karena merasa bulu kuduknya mulai berdiri. Matulwa duduk di meja makan. Hukum terakhir yang muncul dari Tirani sebelum meninggal dunia di musim kemarau yang susah pangan adalah memakan manusia, bisa membuat kita abadi. Afyudi meneguk air putih langsung dari teko. Setelah itu ia bertanya, "Apa yang terjadi Pak?" "Warga saling membunuh." Matulwa berujar, "Mereka yang terbunuh jadi makanan." Afyudi hanya bisa menelan ludah mendengar ucapan itu. Jadi bapak dan ibu juga yang bertahan paling akhir. Afyudi berusaha mencairkan suasana. "Bapak hebat dong, tidak pernah kalah." Matulwa menepuk kakinya yang puntung. "Saya hampir kalah." Butir keringat menetes dari dahi Afyudi. "Tapi bapak selalu menang." Beberapa kali orang asing datang setelah itu. Matulwa menjelaskan. Ada niat berburu, ada mencari berita. Dikira ada hantu di Gegesang. "Jangan bilang." Afyudi memicingkan matanya. "Mereka dibunuh." Lalu Matulwa tersenyum santai. "Mereka datang saat kami lapar." Afyudi memastikan. "Bapak dan ibu." Matulwa mengangguk pelan. Afyudi menarik nafas panjang. Sampai di sini ia paham dengan situasi yang terjadi. Ini semua bukan tentang hantu. Suku Gegesang yang terpencil ini dibodohi dan ditinggali wasiat budaya yang brutal oleh ketua suku. Afyudi memikirkan judul berita terbesar yang akan dia tulis. Gegesang, desa pemakan manusia.
Afyudi mencoba mengambil fokus. Dia tentu tidak sedang dalam keadaan aman. Dia pun sangat yakin Matluwah pasti sudah berencana membunuhnya. Dengan apa? Apakah dengan pisau yang diasah itu? Atau pula yang tergeletak di atas lemari? Atau di salah satu sisi rumah ini, istrinya sudah menunggu dengan senjata tradisional? Meskipun sedang dalam keadaan seperti itu, Afyudi tampak bisa mengendalikan diri. Ia merasa agak tenang, karena ia punya bekal ilmu bela diri melawan pria tua yang hanya mempunyai satu kaki. Masih masuk akal baginya. Baik Pak, cukup. Afyudi berusaha sopan. Saya akan segera pulang saja setelah pamit pada ibu. Wajah Rama Matluwah seketika berubah mengerikan. Kalau kau datang lebih cepat, istri saya pasti masih hidup. Melihat itu sontak Afyudi beranjak dari kursi. Bu, bukannya tadi istri Bapak ada di dapur? Matluwah membuka balutan tali pada lemari. Saat salah satu pintunya terbuka, Afyudi melompat setelah melihat sesuatu dalam bungkusan yang terbuat dari kulit rotan. Itu adalah tengkorak yang baru saja jatuh tergeletak di lantai. Bukan sepenuhnya tengkorak, melainkan terdapat daging yang terkelupas. Terdapat lalat hijau mengerubungi jenazah itu. Seketika ruangan menjadi sangat bau. Matluwah menggebrak meja. Kalau kau datang cepat, aku tak usah makan istriku. Afyudi lantas melihat ke arah piring yang terjatuh karena gebrakan Matluwah. Ia melihat sate yang tercacar kemana-mana. Sate itu, Matluwah tertawa. Bagaimana? Enakan daging istriku? Afyudi lantas mual dan memuntahkan apa yang ditelan. Udah gila ya Pak? Sempurna. Rahang Matluwah bergoyang lebih kencang kali ini. Dia cantik ketika hidup dan lezat ketika mati. Afyudi masih bersikeras memuntahkan semua isi di lambungnya. Tentu tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya ia akan menelan daging manusia. Afyudi sesekali melihat ke arah pisau dan palu di dapur itu. Dia masih menebak-nebak dengan senjata apa Matluwah ingin membunuhnya. Afyudi menggeser kaki pelan. Saya pamit pulang Pak. Saking sunyinya malam itu, Matluwah bisa mendengar degup jantung Afyudi yang tidak karuan. Matluwah tertawa terbahak sampai air liurnya menetes. Aku sudah bilang, kebenaran ini membuatmu tidak bisa pulang, anak rakus. Sadar Matluwah masih asik tertawa, Afyudi segera bergegas mengambil tas di meja. Tempo napasnya tidak karuan. Brek. Suara yang sama ketika Matluwah menggebrak meja kembali terdengar, membuat Afyudi sangat kaget dan berlari cepat menuju luar sambil terus melihat ke arah dapur. Das! Kepala Afyudi tergeletak di lantai. Matanya melotot melihat tubuhnya tergeletak ke arah lain. Suara kaki dengan tongkat kayu mendekat ke pintu. Tanpa beralasan apapun, kaki itu menginjak lantai yang becek penuh darah segar. Matluwah memakai kain lap di tangannya untuk mengambil pedang yang dipasang kencang pada tiang penyangga pintu. Dia tampak bangga dengan hasil asahannya, juga bangga karena ukuran panjang tali itu tidak meleset. Sambil menyangga rahangnya, Matluwah bertumpu tongkat kayu untuk menendang kepala Afyudi hingga terpental keluar. Kemudian ia tersenyum memandang tubuh Afyudi. Ku bilang manusia harus tidur siang dulu agar tubuhnya gemuk. Kalau hanya kepalamu yang besar, kau tidak berguna. Dagu Matluwah mulai bergerak lagi ke kiri dan ke kanan, senada dengan tawa sosok itu yang mengambil alih hening hutan. Untuk beberapa waktu ke depan, Matluwah tidak akan kelaparan. Setidaknya tamunya kali ini cukup untuk menunggu tamu berikutnya. Sangat mengerikan ya. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan cerita ini. Untuk kebenaran cerita ini, nyata atau tidak, wallahu a'lam ya. Kembali ke diri kita masing-masing. Tapi kalau dilihat dari daerahnya, daerah pedalaman, ya mungkin saja. Karena daerah pedalaman kan identiknya dengan hal-hal yang mistis. Tapi ya, nggak tahu juga ya.
Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.